Jadi Nike itu dia sudah menggunakan AI dan sistem CRM-nya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga operasional bisnisnya. Nah, jadi yang pertama itu ada implementasi AI di Nike. Jadi Nike itu sudah menggunakan AI untuk personalisasi produk dan pengalaman pelanggan. Dia itu ada yang berbasis aplikasi dan ada juga yang berbasis algoritma. Ya, yang aplikasi itu adalah Nike Fit dan algoritma itu dia menggunakan rekomendasi produk. Kemudian ada analisis data dan wawasan pelanggan. Jadi Nike juga menggunakan AI ini untuk menganalisis data dan mengetahui wawasan pelanggannya. Nah, dia contohnya itu dia menggunakan big data analytic dan juga predictive analytic. Kemudian ada operasional dan manajemen rantai pasokan. Jadi Nike juga menggunakan AI untuk operasional Nike dan manajemen rantai pasokannya. Nah, yang pertama itu dia ada optimalisasi rantai pasokan. Dan yang kedua itu dia ada chatbot dan layanan pelanggan. Kemudian dalam pengembangan CRM-nya di Nike itu dia menggunakan aplikasi mobile dan loyalty program. Contohnya itu seperti Nike Plus dan Nike Run Club atau Nike Training Club. Kemudian dia berintegrasi omnichannel juga. Jadi contohnya itu dia pengalaman belanja terpadu, terus kemudian kampanye pemasaran yang ditargetkan. Kemudian ada personalisasi dan interaksi yang ditingkatkan. Jadi Nike itu meningkatkan personalisasi dan interaktif terhadap pelanggan untuk bisa mengelola dan mempertahankan hubungannya dengan pelanggannya. Nah, contohnya itu seperti komunikasi yang disesuaikan dan manajemen hubungan pelanggan. Oke, jadi terdapat beberapa sistem CRM yang digunakan oleh Nike. Nah, Nike sendiri kan adalah perusahaan yang besar yang sudah merajalela di dunia ini. Jadi tetap perlu menggunakan sistem CRM untuk mendapatkan relasi yang baik dengan customer. Nah, Nike itu menggunakan dua sistem CRM. Yang pertama ada aplikasi yang bisa di-download di Android atau di Apple, yaitu bernama Nike Plus. Nike Plus itu menggunakan sistem yang mendapatkan data-data pelanggannya, seperti kayak dia tuh suka pakai sepatu apa atau pakai baju apa. Nah, jadi data-data itu akan digunakan yang akan diproses oleh Nike untuk memberikan promo-promo atau penawaran kepada customer-customernya. Lalu yang kedua ada sistem Omni-Channel Integration. Ini Omni-Channel Integration tuh kayak sistem penjualan yang melalui offline atau online tuh tetap memiliki barang yang produknya sama dan kualitasnya sama, tidak ada perbedaan produk. Juga harga juga akan tetap sama. Mungkin yang membedakan hanya ada gedenya promo-promo aja yang diberikan. Misalnya di online promonya 20%, promonya di offline cuma 10%. Itu aja dari sistem CRM yang digunakan oleh Nike. Nah, untuk proses customer acquisition yang dialami Nike untuk pertama adalah merancang merchandising plan sedemikian mungkin sehingga untuk dalam setiap produk yang dikeluarkan ini memiliki cerita atau latar belakang di baliknya. Nah, salah satu produk yang dirancang merchandising plan-nya secara baik adalah sepatu Air Jordan. Di sepatu Air Jordan ini Nike ini memiliki latar belakangnya sendiri, dan di setiap desain sepatunya itu memiliki kayak kisahnya sendiri. Jadi walaupun sepatunya cuma beda warna, itu juga ada ceritanya sendiri. Nah, lalu untuk posisi yang kedua caranya itu adalah Nike memperkuat posisi brandingnya. Dengan Nike memiliki tagline Just Do It, itu bikin orang-orang tuh kayak udah inget. Jadi misalnya saya dengar teman saya bilang Just Do It, itu udah pasti kayak tagline Nike. Jadi yang di top of mind adalah produk Nike. Lalu untuk proses selanjutnya Nike ini memberikan experience yang berbeda kepada para calon konsumennya. Jadi misalnya untuk beberapa toko Nike ini memiliki fitur virtual try on untuk di beberapa toko pilihan. Jadi virtual try on ini adalah fitur yang dimana para pelanggan ini bisa mendapatkan sepatu yang mereka inginkan tanpa harus mencobanya secara langsung gitu loh. Jadi mungkin lebih memanfaatkan teknologi AR gitu. Nah, pada outputnya nanti Nike akan mendapatkan untuk loyalitas dari para pelanggannya. Nah, salah satu loyalitas ini juga Nike membuat program, yaitu ada program Nike Membership. Dalam program Nike Membership ini Nike kayak memberikan akses-akses yang limited kepada para komunitasnya tersebut gitu. Jadi misalnya kalau misalnya saya join sebagai Nike Membership, nanti saya akan mendapatkan akses untuk ke komunitasnya lebih cepat, atau bisa bertemu dengan siapalah gitu. Lalu bisa mendapatkan promo dan penawaran harga potongan yang lebih baik juga dibandingkan orang yang tidak menjadi Nike Membership begitu. Nah, menurut saya Nike itu bisa memanfaatkan teknologi AI, teman-teman. Apa sih contohnya?
Misal, ketika saya ingin membeli sepatu yang seperti ini, demikian rupa, warna yang seperti ini, bahan yang digunakan ini, kita itu bisa memanfaatkan teknologi AI untuk memberikan desain yang optimal, desain yang efisien. Ketika Nike memberikan akses secara langsung untuk customer mendesain sepatu yang dia inginkan, nah di sini keunggulannya banyak banget. Apa sih keunggulannya? Yang pertama, ketika kita ikut serta dalam produksi, maka rasa kepemilikan kita juga ikut tumbuh. Nah, di situ poinnya. Jadi kita merasa kepemilikan dan sehingga kita meningkatkan loyalitas terhadap brand tersebut. Nah, yang kedua, adanya AI, hal tersebut itu dapat dicakup data-datanya sehingga AI tersebut mengakumulasi data tersebut untuk menerbitkan tren baru. Jadi karena customer tersebut ini memberikan upaya untuk memberikan desain yang baru untuk produk mereka, AI itu dapat mengumpulkan hal tersebut, apa sih tren saat ini terhadap pelanggan. Nah, data tersebut bisa dikumpulkan sehingga Nike bisa menerbitkan produk baru yang tren. Nah, karena ada AI juga, positif yang ketiga yaitu menurut saya mengurangi limbah. Karena AI tersebut bisa memberikan referensi atau memberikan hal yang baru, desain yang efisien. Karena ada AI tersebut, jadi kita bisa memilih hal-hal yang efisien, bagaimana produk kita sehingga dapat jadi lebih murah. AI tersebut membantu customer. Nah, di sini Nike itu sangat diuntungkan. Karena apa di produk Nike, brand Nike ini bisa menguntungkan? Karena Nike tersebut tidak membuat suatu produk desain yang baru yang overload seperti yang saat ini telah terjadi. Contoh, Nike Boost atau Yeezy Nike. Mereka membuat Yeezy itu tidak hanya satu tapi banyak. Tapi apa tahu pelanggan membeli sepatu itu secara langsung, misalkan seminggu, sebulan, 2 bulan, belum tentu. Jadi Nike itu masih menyimpan untuk pembelanjaan customer. Nah, itu dikurangi karena ada AI tersebut. Nah, seperti itu menurut saya. Jadi Nike Plus itu melakukan interaksi kepada pelanggan mereka itu dengan cara menawarkan penawaran eksklusif, terus juga pembaruan produk yang mungkin diminati oleh pelanggan mereka, terus juga menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil histori pencarian yang dilakukan oleh customer mereka. Terus yang kedua tuh adalah menganalisa data. Jadi Nike Plus itu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti penjualan online, offline, dan aplikasi. Dan hal tersebut tuh menghasilkan banyak data sehingga si Nike itu dapat memprediksi tren yang akan datang dari data-data tersebut. Kemudian itu ada proses pengambilan keputusan. Jadi dengan ada proses pengambilan keputusan ini, dari data-data tersebut, si Nike dapat menargetkan kampanye yang lebih tepat, strategi marketing apa yang ingin dilakukan untuk meningkatkan return mereka juga. Serta juga Nike Plus itu diberikan fondasi seperti AI itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik pada berikutnya. Tantangan yang mungkin dihadapi Nike di masa depan adalah perubahan tren dan preferensi terhadap pakaian dan sepatu, di mana konsumen mungkin akan lebih memikirkan desain dan bahan yang nyaman untuk mereka digunakan untuk sehari-hari. Nah, dengan meningkatnya persaingan antar brand, Nike harus bisa menganalisis dan memahami perubahan ini agar tidak tertinggal dari kompetitor lainnya. Nah, dalam memanfaatkan AI di dalam sistem CRM-nya, Nike juga dapat dengan mudah menganalisis dan memahami data penggunanya, sehingga Nike dapat mengetahui informasi terkait dengan ukuran pakaian dan ukuran sepatu dari penggunanya. Nah, lalu untuk engage dengan pelanggan, Nike juga dapat mengadakan program di mana mereka membebaskan para konsumennya untuk mengcustom sepatu atau pakaian dari produk Nike tersebut.